Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan, memaparkan dan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perencanaan dalam manajemen. Video ini dibuat oleh kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Indah Ayun Rafifah, Siti Rizkiah, dan juga Ferawati. Di video kali ini kami akan memaparkan beberapa materi tentang perencanaan, yaitu yang pertama tentang pengertian perencanaan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Indah Ayun Rafifah. Dalam manajemen, fungsi perencanaan sangatlah penting, yaitu sebagai petunjuk penentu langkah selanjutnya untuk mencapai suatu tujuan. Pada hakikatnya, perencanaan adalah suatu proses yang untuk menyiapkan suatu keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi menjadi kenyataan di masa yang akan mendatang. Berbagai pengertian-pengertian tentang perencanaan yang telah dipaparkan, sepakat kami merangkum, yaitu perencanaan adalah suatu proses dasar terpenting dalam menentukan arah selanjutnya. Dengan adanya perencanaan ini, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah. Dan dengan perencanaan yang baik pula, maka tujuan yang diharapkan akan tercapai secara baik. Begitu pentingnya perencanaan sehingga bisa dikatakan bahwa apabila perencanaan telah selesai dilakukan, maka sesungguhnya sebagian pekerjaan yang besar telah diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rizkiah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dalam perencanaan. Menurut Usman, perencanaan bertujuan untuk satu, sebagai standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, yaitu mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Sedangkan manfaat dalam perencanaan yaitu satu, sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan atau memfasilitasi monitoring dan mengevaluasi. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, sebagai penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dan perencanaan dipandang penting dan diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati akan menjelaskan ruang lingkup perencanaan. Menurut Usman, ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan, yang yaitu perencanaan dari dimensi waktu meliputi perencanaan jangka panjang atau long term planning. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 4 lebih sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kemendikbud. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, medium term planning. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short term planning. Jangka waktunya minimal 1 tahun untuk Kemendikbud. Yang kedua, perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batasan wilayah. Dimensi spasial ini dikenal perencanaan nasional, regional, dan tata ruang atau tata tanah. Yang pertama, perencanaan nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, perencanaan regional ialah pilihan antar sektor dan hubungan antar sektor dalam suatu wilayah atau daerah, sehingga disebut perencanaan daerah atau wilayah.
Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Ialah perencanaan yang mengupayakan pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, mengembangkannya secara seimbang baik secara ekologis, geografis maupun demografis. Perencanaan yang ketiga dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Yang pertama, perencanaan makro ialah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. Yang kedua, perencanaan mikro ialah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Yang ketiga, perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah kumpulan program dan kegiatan pendidikan yang mempunyai persamaan ciri dan tujuan. Yang keempat, perencanaan kawasan ialah perencanaan yang memerhatikan keadaan lingkungan kawasan tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Yang kelima, perencanaan proyek. Perencanaan yang keempat dari dimensi jenis. Kelima, perencanaan dari atas ke bawah. Perencanaan ini dibuat oleh pucuk pimpinan dalam suatu struktur organisasi. Misalnya pemerintah pusat yang selanjutnya perencanaan tersebut disampaikan ke tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Perencanaan keenam dari bawah ke atas. Perencanaan ini dibuat oleh tenaga perencana di tingkat bawah dari suatu struktur organisasi. Misalnya dibuat di provinsi atau kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Proses perencanaan. Perencanaan adalah bagian paling awal dalam suatu proses kegiatan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perencanaan yang baik, maka akan tercapai tujuan dari suatu kegiatan tersebut. Menurut Allen, perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud adalah: yang pertama, perakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah diketahui. Yang kedua, penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan. Yang keempat, penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. Yang kelima, penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang keenam, pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang terakhir, penetapan dan interpretasi kebijakan. Berdasarkan aktivitas perencanaan di atas, berikut ini adalah langkah-langkah penting dalam pekerjaan perencanaan. Yang pertama, menjelaskan permasalahan. Permasalahan harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, usaha memperoleh informasi terandal tentang aktivitas yang direncanakan. Pengetahuan tentang aktivitas yang akan direncanakan adalah penting dan perlu untuk perencanaan yang efektif. Yang ketiga, analisis dan klasifikasi informasi. Tiap-tiap informasi diperiksa secara terpisah dalam hubungannya dengan informasi secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan dasar perencanaan dan batasan. Berdasarkan data yang berhubungan dengan permasalahan maupun atas dasar pendapat yang dianggap penting untuk menetapkan rencana, harus disusun perakiraan tertentu. Yang kelima, menentukan rencana berganti. Biasanya terdapat beberapa rencana berganti untuk menyelesaikan pekerjaan dan berbagai macam alternatif dikembangkan dalam langkah ini. Yang keenam, memilih rencana yang diusulkan. Yang ketujuh, membuat urutan kronologis mengenai rencana yang diusulkan. Dan yang terakhir, mengadakan pengendalian kemajuan terhadap rencana yang diusulkan. Di seluruh kegiatan pasti ada yang namanya hambatan. Hambatan yang sering terjadi di perencanaan yaitu yang pertama, para perencana tidak cakap untuk menatap ke muka.
Yang kedua yaitu kewenangan atau kekuasaan yang tidak jelas atau samar-samar, sehingga perencana tidak luas untuk melaksanakan tindakan yang besar. Yang ketiga yaitu anggaran yang tidak tepat atau anggaran yang diberikan itu tidak cukup, sehingga tidak bisa melaksanakan perencanaan yang sesuai dengan rencana. Yang keempat, tidak adanya dukungan moral atau support dari lingkungan masyarakat. Nah, apalagi yang terburuk bila rencana yang kita rencanakan itu disambut oleh protes dari masyarakat. Dengan demikian, apabila rencana yang kita rencanakan ini tetap dilaksanakan, maka yang akan terjadi adalah ketegangan antara si perencana dengan masyarakat, sehingga menjadi kerusuhan yang sukar diatasi. Studi kasus, contoh nyatanya adalah Bank Senturi di Indonesia. Bank yang berdiri pada 6 Desember 2004 tersebut pada akhirnya harus kolab dan meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas. Bahkan masalah tersebut seakan-akan berangsur menghilang. Tahun 1989, bank ini dibuat oleh Robert Tantular dengan nama Bank Senturi Interface Corporation atau Bank CIC. Dari awal kemunculannya saja, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaannya yang tidak optimal. Terbukti pada bulan Maret 1999, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau biasa disebut right issue pertama pada Maret 1999 kepada Bank Indonesia. Di bawah naungan Robert Tantular, bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lalu, pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC minus 83,06%, sehingga menyebabkan bank tersebut kekurangan modal sebesar 2,67 triliun. Bulan Maret 2003, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga, namun lagi-lagi gagal. Alasannya karena pada tahun yang sama, Bank CIC diketahui memiliki masalah yang terindikasikan dengan surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliun. Atas saran dari Bank Indonesia, akhirnya pada 22 Oktober 2004 berdiri Bank Senturi dari merger Bank Denpak, Bank Piko, dan Bank CIC dengan pengesahannya tanggal 6 Desember di tahun yang sama. Melalui bukti ini cukup kiranya menjadikan Bank Senturi sebagai contoh dalam proses perencanaan yang kurang baik. Terlihat dari masalah minus modal sehingga menyebabkan bank ini ditolak right issue-nya. Seharusnya kalau memang perencanaannya itu baik, mestinya dari awal sudah tahu kalau modal yang ada masih belum cukup untuk membangun sebuah bank. Ditambah kasus yang tidak kunjung selesai dan masih menimbulkan tanda tanya besar seputar pengeluaran dana talangan. 6.762 triliun untuk membantu Bank Senturi dengan mengganti uang nasabahnya yang tidak bisa dikembalikan. Terkait masalah ini, penyebab utamanya adalah ketidaksinambungan proses perencanaan, pengolahan, dan pengendalian risiko likuiditas. Pembahasan dan solusi kasus. Seharusnya pelaksanaan perencanaan, pengolahan, dan pengendalian risiko likuiditas tersebut dilakukan secara sistematis. Artinya dilakukan secara teratur. Tujuan utama dari penerapan perencanaan manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan tercukupinya dana harian baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Jika perencanaan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank Senturi baik, sayangnya tidak akan ditemukan minus modal pada bank tersebut. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus tersebut. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan keabsahannya, serta patut dikonfirmasi kebenaran pengecekan tersebut. Apa benar terdapat minus modal jikalau perencanaan yang dilakukan Bank Senturi kala itu sudah baik? Tetapi tentunya pihak Bank Indonesia tidak akan semudah itu memutuskan kalau tidak ada bukti-bukti yang relevan terkait bank tersebut. Sasaran daripada perencanaan manajemen risiko likuiditas itu sendiri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan jalannya aktivitas kegiatan bank. Masih dalam masalah minus modal tadi, di
Buat pengendalian saja bahwa pihak Bank Senturi telah melakukan kegiatan perencanaan manajemen resiko likuiditas. Pertanyaannya, kenapa masih terdapat minus modal kalau memang sudah melakukan hal tersebut? Seburuk-buruknya penerapan perencanaan manajemen resiko likuiditas, apabila dilakukan dengan benar, maka dampak negatif yang akan ditimbulkan tidak akan terlalu besar. Jawaban yang relevan dari pertanyaan tersebut adalah karena proses perencanaan, pengolahan, dan pengendalian risiko likuiditas tidak dilakukan secara sistematis dan not will control oleh setiap unit kerja. Artinya, tidak ada organisasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan terkait dengan perencanaan, pengolahan, dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. Mungkin saja ada faktor lain yang mempengaruhi mengapa Bank Senturi kala itu mengalami minus modal. Bisa saja karena sebagian besar uangnya telah dicuri, atau faktor-faktor lain di luar perkiraan manusia. Demikian pemaparan dan penjelasan tentang perencanaan dalam manajemen dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.